Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita mau bahas tentang yang namanya guilt tripping. Oke, sebuah manipulasi yang paling sering dilakukan oleh seorang narsistik kepada seorang impet. Ya, jadi ketika misalnya hubungannya itu antara seorang impet dan seorang narsistik, guilt tripping ini sangat sering dilakukan oleh seorang narsistik untuk mengontrol si impet dan memanipulasi dia. Yang anehnya, ini nggak bisa dilakukan sebaliknya. Kenapa? Nanti kalian akan tahu. Oke? Tetapi yang teman-teman harus tahu bahwa guilt tripping ini juga tidak selalu adalah sebuah manipulasi atau abuse. Oke? Makanya kita akan bahas ini sedikit lebih dalam supaya teman-teman bisa dapat gambarannya. Oke, mari kita mulai. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan guilt tripping? Mudahnya itu begini, teman-teman. Guilt tripping itu adalah kondisi di mana ketika pelakunya itu membuat korbannya itu merasa bersalah akan suatu hal. Oke. Di kebanyakan kasus, teman-teman, guilt tripping itu dilakukan untuk membuat korbannya itu melakukan sesuatu yang sebenarnya dia tidak ingin lakukan, gitu ya. Nah, itulah kenapa guilt tripping ini bisa menjadi sebuah manipulasi ketika pelakunya itu punya maksud tertentu. Oke. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, teman-teman, sebenarnya guilt tripping ini tidak selalu merupakan sebuah abuse atau manipulasi. Oke, sedikit ya untuk teman-teman tahu. Sebenarnya, teman-teman, guilt tripping ini dulu ketika kita kecil itu dipergunakan oleh orang tua itu untuk mengajarkan anaknya tentang apa yang benar dan apa yang salah. Oke, perlu diingat ya, ketika kita kecil dulu, teman-teman, kita kan belajar tentang apa yang benar dan apa yang salah. Tetapi kita itu belum punya pemahaman seperti orang dewasa. Artinya adalah ketika kita diajarkan tentang pemahaman moral yang terlalu dalam, kita belum bisa mencerna akan hal tersebut. Nah, guilt tripping itu adalah salah satu cara yang dipergunakan oleh orang tua untuk mengajarkan kepada anaknya tentang apa yang benar dan apa yang salah. Contohnya, ketika kita kecil, kita belum tahu misalnya kalau kita memukul orang lain itu menyakiti orang tersebut, ya. Jadi misalnya ketika kita memukul orang lain, ketika kita merasa marah, gitu ya, kita belum tahu tentang konsekuensinya, kita belum tahu tentang pemahaman moral, dan ketika itu diberitahukan kepada kita, mungkin kita belum nyampe pemahamannya. Sehingga orang tua kita akan berkata kepada kita bahwa, adik, ketika kamu memukul orang lain, itu menyebabkan dia sakit, ya. Itu adalah sesuatu yang salah. Nah, ketika kita mendengarkan hal tersebut, kita merasa bersalah akan hal tersebut, dan kita tidak melakukan itu kembali, karena kita tahu itu sesuatu yang salah. Atau misalnya kita mengambil milik orang lain, kita mengambil jatah makanan orang lain, kemudian orang tua kita berkata bahwa kamu nggak boleh melakukan itu, karena kamu membuat orang lain menjadi kelaparan, atau kamu mengambil hak milik orang lain, itu membuat kita kemudian merasa bersalah, dan kemudian kita tidak mau mengulangi itu kembali karena kita merasa bersalah. Nah, kita belajar tentang benar dan salah melalui hal tersebut. Nah, tentu saja ini bukan sebuah manipulasi kan, karena orang tua kita memang punya maksud baik untuk mengajarkan hal tersebut kepada kita. Oke? Nah, sekarang ini yang jadi problem, teman-teman. Kalau kalian lihat, ya, guilt tripping ini kan berarti dia secara efektif itu bisa dilakukan kepada seseorang yang punya empati kan. Ketika kamu punya empati kepada orang lain, kamu bisa merasa bersalah kepada orang lain. Dan guilt tripping itu bisa menjadi cara untuk mengajarkan kamu akan hal tersebut. Oke? Nah, itulah kenapa, teman-teman, guilt tripping ini dalam tanda kutip efektif ketika itu dilakukan kepada seorang impet. Karena impet itu kan punya empati yang berlebih lah daripada orang biasa. Jadi ketika guilt tripping itu dilakukan kepada seorang impet, itu bisa menjadi sangat efektif. Impet itu selalu berusaha menaruh kepentingan orang lain di atas kepentingannya dia, gitu ya. Jadi ketika misalnya seorang impet, bahkan ketika dia tidak melakukan kesalahan pun, ketika pelakunya secara lihai melakukan itu kepada dia bisa saja terjebak akan hal tersebut. Karena pada dasarnya dia memang punya empati yang terlalu berlebihan. Apalagi kalau dia juga adalah seorang people pleaser, oke? Nah, sekarang coba dibalik. Guilt tripping itu kemungkinan besar itu tidak akan berhasil ketika kamu melakukan itu kepada seorang narsistik, gitu ya. Kenapa? Karena kita tahu seorang narsistik itu dalam tanda kutip nggak punya empati atau empatinya sangat rendah. Itulah kenapa guilt tripping itu biasanya hanya berlangsung satu arah. Narsistik melakukan itu kepada seorang impet,
Impet tidak bisa melakukan itu kepada seorang narsistik. Itulah kenapa banyak teman-teman para korban narcissistic abuse yang para impet itu yang sering sekali berkata bahwa, "Abang, itu seorang narsistik tuh kenapa sih dia nggak bisa mikir? Kenapa dia nggak merasa bersalah sama sekali? Apa dia nggak mikir dengan abuse yang dia lakukan itu orang akan menderita? Apakah dia nggak mikir dengan semua hal yang dia ambil itu dari orang lain, dia nggak merasa bahwa orang lain itu akan kesusahan?" Itu tidak bisa berhasil karena seorang narsistik itu nggak punya empati atau empatinya sangat rendah. Tidak seperti apa yang impet pikirkan, gitu ya. Nah, mungkin sedikit ya, ada juga teman-teman yang bilang bahwa, tapi ada kok bang, si narsistik itu ketika dia diberitahukan tentang hal tersebut, dia kemudian tidak melakukan itu lagi. Itu berarti apakah dia punya empati bang? Apakah guilt tripping-nya berhasil? Sebenarnya yang teman-teman harus tahu, ketika seorang narsistik di guilt tripping dan seolah-olah itu berhasil, itu belum tentu motivasinya karena dia merasa bersalah. Bisa saja dia tidak melakukan lagi abuse tersebut, bukan karena dia merasa bersalah, tetapi karena kemudian dia berpikir bahwa kalau saya masih tetap melakukan hal ini bisa saja membuat citra saya menjadi buruk. Bisa saja menciderai topeng yang sudah saya bangun. Makanya dia kemudian tidak melakukan abuse itu lagi. Tetapi bukan karena dia merasa bersalah, tetapi karena dia punya motivasi yang berbeda. Oke ya, itulah kenapa teman-teman harus tahu bahwa guilt tripping itu kemungkinan besar tidak akan berhasil dilakukan ketika kamu melakukan itu pada seorang narsistik. Berikutnya, kapan guilt tripping itu bisa dikatakan sebagai manipulasi gitu ya? Ya, ketika misalnya korbannya sebenarnya tidak melakukan sebuah kesalahan, tetapi dibuat sedemikian rupa sehingga dia kemudian merasa bersalah dan kemudian dia melakukan sesuatu yang sebenarnya dia tidak inginkan, tetapi diinginkan oleh pelakunya untuk dilakukan, gitu ya. Ketika itu terjadi, ya itu berarti sebuah manipulasi kan, gitu ya. Hal lain misalnya, ketika korbannya itu speak up atau bicara tentang sesuatu, kemudian dia dibungkam, ya, tetapi tidak secara kasar, tetapi dibuat merasa bersalah. Ya, sebenarnya kan itu hak semua orang untuk mengungkapkan perasaannya dia. Tetapi ketika dia dibungkam dengan cara guilt tripping tersebut, ya itu sebuah manipulasi juga. Nah, mungkin juga ada yang tanya, Abang, gaslighting dan guilt tripping itu sama nggak? Sekilas itu mirip ya, teman-teman. Tetapi gaslighting dan guilt tripping itu berbeda. Ingat bahwa gaslighting itu adalah soal mengaburkan realita milik si korban. Jadi korban dibuat ragu tentang apa yang dia yakini, kemudian kehilangan jati dirinya dia, dan kemudian memilih mengikuti pelaku gaslighting tersebut. Ya. Sedangkan guilt tripping itu adalah membuat korban merasa bersalah karena tidak mau melakukan apa yang dia tidak mau lakukan, gitu ya. Jadi kondisinya itu berbeda. Tetapi guilt tripping itu bisa saja merupakan bagian dari gaslighting. Jadi ketika korbannya dibuat merasa bersalah dan kemudian ragu akan keyakinan dan realita yang dia yakini, itu guilt tripping bisa saja menjadi bagian dari sebuah gaslighting. Nah, di video berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana narsistik itu melakukan guilt tripping kepada korbannya. Tetapi sekilas aja ya, contoh-contoh guilt tripping itu adalah bahwa satu gitu ya, sarcastic moment atau menyindir. Ya. Itu seperti misalnya pelakunya mengatakan kepada korbannya bahwa, terima kasih ya, kamu akhirnya mau membantu saya. Itu kan sebuah sindiran yang pada akhirnya membuat korbannya merasa bersalah. Itu satu. Dua, mengungkit-ungkit apa yang sudah dia lakukan di masa lalu, gitu ya. Seperti berkata bahwa, kamu nggak ingat ya, selama ini aku sudah memberikan ini kepada kamu. Aku sudah membantu kamu ini kepada kamu. Membuat korbannya merasa bersalah akan hutang budi kepada si pelaku. Sehingga ketika pelakunya meminta korban untuk melakukan sesuatu, dia menuruti itu walaupun dia tidak ingin melakukan hal tersebut. Contoh lain, mengungkit hutang atau mengungkit kesalahan-kesalahan di masa lalu. Sehingga membuat korbannya itu merasa bahwa dia tidak punya sesuatu pun hal yang baik dari diri dia. Sehingga pelaku bebas untuk membuli si korban. Nah, selain itu, pasif agresif seperti silent treatment ketika si pelaku kemudian tiba-tiba mendiamkan saja korban tanpa korban tahu apa yang salah dari diri dia, sehingga membuat korban kemudian merasa bersalah tetapi tidak tahu bagaimana harus memperbaiki keadaan. Dan contoh terakhir misalnya ketika si pelaku guilt tripping itu tiba-tiba marah secara berlebihan terhadap korbannya,
bereaksi secara berlebihan terhadap korbannya secara tiba-tiba, yang mana korbannya nggak tahu kenapa dia bereaksi seperti itu. Dan kemudian mendiamkan itu begitu saja dan membuat korban bertanya-tanya dan sekaligus merasa bersalah tetapi nggak tahu bagaimana cara untuk memperbaiki keadaan. Nah, video berikutnya kita akan membahas lebih dalam bagaimana taktik seorang narsistik melakukan guilt tripping kepada korbannya. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.